Gue saat ini sedang berada di sebuah taman. Gue nggak tahu sebenarnya tamannya taman apa, tapi di New York, terutama di Manhattan, banyak taman kayak gini. Dia nyempil di antara dua gedung gitu. Em, di sini cuman meja sama kursi, terus kursinya sama mejanya dibaut ke lantai, jadi nggak bisa dipindahin, nggak bisa digeser. Ini mungkin karena lagi dinginnya, karena masih winter. Jadi nggak banyak orang nongkrong di sini. Tapi gue bayangin kalau misalkan spring atau summer, mungkin penuh orang pada makan siang di sini, nongkrong, ngopi segala macam. Di sini isinya cuman 3 meja, termasuk meja gue yang ada orangnya. Satu lagi ngerokok, 2 lagi makan di belakang gue. Tapi gue mau ngomongin sesuatu yang pas untuk jadi topik work life trampoline. Gue mau ngomongin soal dendam. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Gue selalu merasa gue tuh orang yang dendaman. Dan sedikit banyak dendamnya gue pelihara. Karena dulu gue pikir dendam itu yang jadi pemantik gue untuk sukses gitu. Kayak orang menganggap remeh gue, orang ngomong ini ke gue, ngomong itu ke gue, itu dijadiin bensin untuk ngebakar gue. Gue pikir selama ini gitu. Gue pikir yang mendorong gue untuk kayak bisa seperti sekarang ini adalah karena seumur hidup gue dianggap seperti orang ya bego aja gitu. Walaupun bisa jadi itu perasaan gue, tapi ya sekolah gue ranking paling bawah, terus guru nggak ngerasa gue spesial gitu, nggak ngerasa gue bisa jadi apa-apa gitu. Terus teman-teman gue bukannya menganggap remeh gue, tapi dia sering dikesampingkan gitu lah. Dulu gue pikir gue menjaga dendam itu, dan ada juga hari-hari lain di mana kayak misalkan gue pernah cerita kayaknya di perjuangan gue di dunia politik itu, siapapun yang gue dukung, orang dari kubu seberang selalu bilang, pilihan lu salah, bentar lagi karir lu tenggelam. Dari dulu gue dukung Faisal Basri, ketemu sama orang katanya dukung Faisal Basri, tim kampanyenya, sayang pilihannya sia-sia. Saya sebenarnya ngefans sama Mas Panji, tapi kelihatannya karirnya akan redup setelah ini. Terus waktu gue bantuin Jokowi waktu itu tahun 2012? Enggak, 2014 Pilpres deh pokoknya. Terus yang ada ketemu sama orang, Mas Panji dari timnya Pak Jokowi. Sayang, kelihatannya karirnya bentar lagi tenggelam gitu. Terus waktu gue bantuin Mas Anies juga hal yang sama selalu. Yang waktu bantuin Mas Anies tuh, gue lagi ada di nama gedungnya apa sih, Balai Kartini atau bukan ya, yang ada debat Cagup. Kan ada beberapa bagian tuh debat Cagup, ada 3 bagian kalau nggak salah. Terus waktu itu masih ada kubu Agus, kubu BTP sama kubu Anies. Gue lagi jalan melintas, terus udah gitu ketemu sama orang dari salah satu kubu, nggak usah gue sebut. Terus dia ngeliat atribut gue, atributnya Anies Sandi. Terus udah gitu, Mas Panji dukung Anies? Iya. Sayang sekali, karirnya akan tenggelam. Begitu mulu. Bahkan kalimat karir kamu akan tenggelam itu juga muncul setiap kali ada yang tersinggung sama gue. Kayak misalnya, gue dengar tuh kasus lu soal yang FPI, bentar lagi karir lu tenggelam. Gue dengar kasus lu soal ganja, nanti karir lu tenggelam. Begitu mulu. Dan setiap kali mereka ngomong gitu ke gue selalu bilang, thank you for the motivation, kita lihat aja gitu. Dan sampai sekarang terbukti karir gue tidak tenggelam di New York. Tapi di Indonesia karir saya baik-baik saja.
Jadi lama sekali gue tuh ngerasa, gue pikir gue tuh orangnya tuh suka nahan-nahan dendam. Sampai satu hari gue menyadari ternyata kurang tepat. Ketika gue melakukan banyak hal dalam karir gue bahkan gak ingat dengan dendam tersebut gitu. Terlalu asik melakukan apa yang gue cintai, sehingga gak keinget orang-orang itu, orang-orang yang pernah ngomong jahat sama gue gitu, orang-orang yang menganggap remeh gue, bahkan gak inget gitu. Lalu gue menyadari bahwa ternyata memang hidup tuh akan lebih baik kalau gak punya dendam. Bahkan gue berani berargumen, dendam kita, lu mungkin, gue juga, bisa jadi adalah hal yang memberatkan kita untuk maju. Dulu gue anggap sebagai bensin, sekarang gue rasa dendam yang kalau kita rawat dan kita jaga, itu justru menghalangi kita untuk maju. Pertama-tama, dendam kepada seseorang atau sesuatu biasanya dilatari atau bahkan melahirkan benci gitu. Misalkan ada orang jahat sama kita, kita dendam sama dia, terus kita benci sama dia. Nah, kebencian kita dengan seseorang itu menyulitkan diri kita sendiri. Gue pernah bilang bahwa benci sama orang itu mempersempit ruang gerak. Jadi misalkan lu ada orang nih, orang ini pernah bilang, lu kan nggak akan jadi apa-apa, lu kan pecundang dan apapun lah gitu ya, omongan mereka. Namanya A gitu. Terus lu benci sama si A ini, lu dendam sama dia dan lu benci sama si A. Nanti kapan-kapan, ketika lu lagi jalan-jalan, lu mau ke sebuah restoran gitu misalnya, lu masuk tiba-tiba ada A di situ, terus bilang, aduh males ada si A, udah kita cabut aja, cabut. Si A-nya mungkin karena dia nggak benci sama lu ya, dan dia cuma ngomong nyampah doang aja. Kan orang kan kadang-kadang mulut sembarangan tanpa peduli, nggak benci gitu, emang cuma nyampah aja. Si A itu mungkin nggak keberatan ada dalam satu restoran sama lu karena dia nggak benci sama lu. Lu yang keberatan dalam satu ruangan bersama dengan orang ini sehingga lu nggak mau. Atau lu mau misalnya apa ya, misalkan lu mau datang ke acaranya siapa gitu, pas lu datang ada siapa aja, ada ini dan ada si A, ada si A, malas gue gitu. Pasti lu pernah ngalamin ini juga. Nah bayangin, kebencian kita terhadap seseorang membuat kita jadi nggak bisa ngambil peluang, nggak bisa masuk ke area-area yang sebenarnya menyimpan kesempatan untuk kita. Yang kalau misalnya kita ambil, mungkin akan membawa kita ke titik yang lebih baik dari sisi karir gitu. Cuman karena kita benci sama nih orang dan karena kita pernah dendam, akhirnya mempersempit ruang gerak kita. Akhirnya kita nggak masuk ke area-area yang harusnya kita bisa masukin. Sayang kan, gara-gara dendam. Dan yang paling berat dari dendam ya, bayangin kalau misalkan setiap kali orang bikin salah sama lu, terus dendamnya lu jaga, lu jalan dengan beban yang berat banget. Kebayang nggak? Ada satu orang bikin salah sama lu, dendam. Lu inget terus kesalahannya, lu inget terus. Lu pegang dalam diri lu. Lu jalan lagi, ketemu sama orang lagi ini bikin salah, abis itu lu dendam sama dia. Abis itu orang yang tadi bikin salah lagi, abis itu lu pegang mulu. Nggak lu maafin, lu nggak berdamai, nggak lu lepas dendam itu lu pegang dan lama-lama terlalu banyak dalam rangkulan lu gitu. Setiap kali orang bikin salah sama lu atau orang bikin jahat sama lu dendam dan semua dendam itu tidak pernah dilepas. Lu pegang bagaikan batu. Setiap dendam yang lu miliki adalah batu. Semakin banyak lu membawa batu dalam perjalanan, lu taruh di kantong baju, lu pegang dan segala macamnya, lama-lama capek sendiri. Dan seperti yang lu tahu, orang kalau capek, hal-hal kecil jadi besar. Dan ketika kita lelah dan ketika masalah-masalah kecil kemudian jadi masalah-masalah besar, hal-hal yang bisa ditolerir kemudian jadi dasar untuk ngamuk, lagi-lagi itu mempersulit kita untuk ngelakuin banyak hal. Orang jadi nggak mau kerja sama kita. Orang ngerasa, ini orang kenapa sih marah-marah mulu kerja tiap hari. Serba susah gitu. Melepas dendam itu berat gue sadari. Tapi kalau kita nggak belajar gimana cara untuk ngelepas dendam,
Jangan-jangan lu jadi nggak bisa untuk mencapai apa yang lu inginkan gitu. Lu pengen sesuatu, lu nggak bisa ke sana gara-gara nggak mampu ngelepas dendam. Gue kemarin nonton stand up comedy specialnya Michael Che. Judulnya apa ya? Gue lupa deh. The Devil apa gitu, gue lupa. Michael Che ini stand up comedian. Special pertamanya judulnya lebih gampang untuk diingat. Judulnya Matters. Gue suka banget sama Michael Che, sama komedinya. Ada di Netflix, cek aja Michael Che. Ada dua, ada Matters sama yang lagi gue omongin ini. Michael Che sendiri adalah seorang komedian. Mungkin lo kenal dia dari SNL. Dia biasanya ngisi weekend updates yang suka bacain berita itu. Dan dia juga inisiator New York Comedy Club. Gara-garanya dia kesel Just for Laugh di Montreal tuh katanya lebih banyak ngasih kesempatan sama nama-nama gede. Padahal ada banyak nama-nama asik, nama-nama keren. Udahlah gue bikin aja sendiri New York Comedy Festival. Isinya adalah orang-orang yang gue tahu bagus dan gue tahu keren dan gue tahu lucu gitu. Yang mungkin gak punya nama tapi dia layak untuk punya panggung gitu kurang lebihnya. Nah, si Michael Che di stand up special yang terbaru itu, dia cerita bahwa dia tuh sebenarnya waktu kecil, gue lupa ingat, tapi kalau nggak salah dia bilang waktu kecil dia dilecehkan atau gimana gitu. Terus dia bilang, sorry ya kalau misalkan bercandaan gue tuh aneh gitu. Gue mesti kadang-kadang nanya kelewatan ya, gue berlebihan ya. Terlalu parah ya joke gue harus selalu nanya sama penonton. Kenapa? Karena gue sadari gue tuh suka banget ngomongin hal-hal yang sedih-sedih dan yang gelap-gelap gitu. Karena itu cara gue memproses aja gitu. Terus dia terus ngomong gini, menarik banget dia bilang. Pilih mana? Nongkrong sama orang yang membuat lu bisa menertawakan hal sedih. Ya, jadi yang sedih-sedih bisa lu tertawakan, atau nongkrong sama orang yang membuat hal-hal biasa aja justru jadi sedih, katanya gitu. Jadi dia nanya, mending mana? Nongkrong sama orang yang bisa bikin lu ngetawain hal-hal sedih, atau nongkrong sama orang yang bisa bikin lu sedih sama hal-hal biasa? Terus dia nanya lagi gini, mendingan mana? Nongkrong sama orang yang bisa membantu lu menertawakan lu pernah dilecehkan secara seksual, atau nongkrong sama orang yang membuat lu ngerasa bersalah makan telur dadar karena katanya telur dadar itu aborsi ayam. Tapi itu menarik kan? Karena di dunia ini kan ada tuh nongkrong sama orang yang hal-hal biasa aja tuh sudah gitu jadi kok gue jadi bersalah yang ngelakuin hal yang selama ini gue pikir biasa-biasa aja. Dan memang mungkin dia benar. Mungkin memang telur dadar tuh aborsi ayam, mungkin benar. Tapi di sisi lain ada juga pilihan lain di mana kita bisa nongkrong sama orang yang membuat kita bisa menertawakan hal-hal sedih gitu. Nah, gue suka pendekatan itu. Michael Che pada akhirnya belajar untuk menertawakan hal-hal yang membuat dia sedih, hal-hal yang membuat dia depresi. Dilecehkan sama seseorang kan harusnya membawa dendam ya. Tapi dia belajar untuk ngelepas itu dan belajar untuk menertawakan itu. Ini tuh sesuatu yang deket banget sama jiwa gue karena belakangan ini tuh, terutama dengan masalah Will Smith, Jada Pinkett, Chris Rock dan segala macam ya, orang tuh kadang-kadang berasumsi bahwa hal-hal sedih dan hal-hal depresi itu nggak boleh diketawain. Kalau sedih jangan diketawain. Kalau ada orang yang lagi depresi jangan diketawain gitu. Penyakit jangan diketawain gitu. Nah ini tuh sudut pandang yang aneh gitu. Menertawakan kesedihan, menertawakan penyakit itu tidak selalu harus berarti merendahkan. Karena yang ditertawakan tuh penyakitnya, kesedihannya, bukan manusianya. Justru kita membantu membasuh lukanya justru. Kayak waktu itu ada yang, gue lupa siapa gitu, tapi di Twitter tuh ada yang ngomong, Jada Pinkett kebotakannya tuh jangan diketawain. Emang lu pernah ngetawain kanker? Gue bilang pernah. Tampaknya dia nggak gitu ngikutin karya gue, tapi di Merdeka Dalam Bercanda gue ngomongin soal ketemu dengan ibu-ibu pasien kanker di sebuah rumah sakit. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir punchline-nya itu
cukup ya ngomong kita sehat di depan orang-orang yang sakit kanker kan bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi ya beat gue ada tentang itu, bahkan itu kan 2012 ya, bahkan 2021 ternyata ini sebabnya juga gue ada ngomongin materi soal kanker gitu. Dan gue berteman dan bergaul dengan pasien kanker dan orang tua mereka itu dari tahun 2007. Dan gue tahu bahwa mereka butuh untuk dibikin tertawa, termasuk menertawakan keadaan gitu. Kenapa yang sedih-sedih dan yang depresif-depresif itu mendingan diketawain? Karena pilihannya apa lagi? Perasaan apa yang harus lu miliki terhadap kesedihan itu? Dibiarkan sedih, beban. Pilihan lu apa? Ada sebuah kejadiannya nggak lu suka. Nggak mungkin nggak ada perasaan terhadap kejadian tersebut dong, karena itu berarti ya mungkin psikopat, nggak ada perasaan gitu. Terus lu mau milih apa? Lu mau memproses itu dengan sedih? Nggak enak. Memproses itu dengan marah? Nggak enak. Membuat itu jadi depresif? Nggak enak. Pilihannya adalah diketawain sebenarnya. Sejujurnya, gue tuh banyak juga bukan sedih ya, kecewa ya, kekecewaan tuh banyak dalam hidup gue. Dan harus gue akui adalah stand up comedy membuat gue bisa berdamai. Dulu, ini gue jujur aja nih, dulu gue tuh beneran kesel diteriakin kena deh, beneran kesel. Karena seakan-akan gue tersinggung, bahkan mungkin tersinggung karena seakan-akan untuk setiap kali orang ngomong kena deh, mereka tuh seakan menganggap semua jerih payah gue setelah kena deh itu tiada. Gue udah ngelakuin begitu banyak hal setelah kena deh. Dari ngomongin program TV ya, sampai dengan karya, begitu banyak. Udah begitu banyak perjuangan, begitu banyak karya, begitu banyak yang gue ciptakan, lalu orang hanya ingat kena deh. Dulu gue tersinggung. Sampai akhirnya di Merdeka Dalam Bercanda 2012, gue menemukan cara untuk menertawakan itu. Makanya gue punya beat tentang kena deh tuh di situ. Itu di situ baru berdamai. Bayangin, baru 2012 gue bisa berdamai dengan teriakan kena deh gitu. Kalau sekarang kan udah biasa aja. Dan sekarang harus gue akuin udah jarang sekali orang teriak kena deh, dan lebih banyak orang di segala macam level, dari kabinetnya Pak Jokowi sampai tukang parkir atau pedagang, ketika ketemu gue ngomongnya stand up. Sebagai gambaran bahwa ya kalau misalnya lu belajar untuk berdamai sama apa yang tadinya bikin lu sedih atau bikin lu kesel dan bikin lu depresi, dan lu menghabiskan waktu dan tenaga lu terhadap apa yang lu cintai, keadaan kemudian akan jadi baik-baik aja. Banyak. Ini contoh lagi nih. Menjadi seorang yang dianggap artis tapi nggak punya duit. Dulu gue insecure sekali kalau orang tahu gue nggak punya duit. Karena malu aja gitu, dianggap artis dan dipikir artis kaya, tapi kemudian ternyata nggak ada duit gitu. Lalu Merdeka Dalam Bercanda juga, di situ tuh gue ada materi stand up soal artis tuh banyak yang tinggal sama ibunya atau apa, gue lupa. Tapi pada akhirnya ketika gue mendalami stand up comedy membantu gue untuk menertawakan banyak hal yang selama ini bikin gue sedih atau bikin gue marah gitu. Dan dengan itu hidup jadi lebih enak aja gitu. Dan tentu dari 2012 sampai dengan sekarang ada banyak hal terjadi dalam hidup gue, dan gak semua luka dan dendam dan sedih dan kesal gue kemudian langsung hilang. Tapi harus gue akui sekarang gue dalam kondisi yang jauh lebih baik gitu. Jauh lebih baik. Gue bisa bikin begitu banyak cerita di mana gue meledak kemarahan gitu, banyak banget. Dan kadang-kadang kalau dipikir-pikir, gila ya, kok bisa gue dulu merupakan orang yang seperti itu gitu. Tapi nggak tahu apa karena gue udah membantu diri gue sendiri dengan menertawakan semua itu. Nggak tahu apakah karena gue ke psikolog, nggak tahu apakah karena gue plant based, atau mungkin kombinasi dari semuanya. Tidur yang cukup,
Tapi sekarang udah jauh lebih baik. Sedih dan luka dan dendam. Kita harus nemu cara untuk ngelepas itu. Dan cara yang gue tahu adalah dengan diketawain. Jadi ketika ada sesuatu yang sedih, bukan berarti dia nggak bisa diketawain. Justru kadang-kadang mesti diketawain. Untuk membantu sembuh dari luka gitu. Ini menjelaskan banyak beat stand up gue sih. Kalau ngeliat si Panji kenapa ngomongin ini ya gitu. Kayak gini deh. Gue punya materi stand up tentang kerusuhan 98 kan. Itu kan oleh banyak orang dianggap insensitif. Padahal yang minta gue untuk bikin materi stand up itu adalah korban 98. Memang tujuannya adalah untuk membuat orang ingat bahwa kasus itu masih belum selesai. Kayak pembunuhan, pemerkosaan yang terjadi 98 itu belum selesai. Pelakunya masih nggak tahu siapa. Tapi di luar itu, komedi gua ternyata menurut mereka membantu mereka untuk bisa berdamai dan menertawakan keadaan. Harus gua akuin nggak semuanya, tapi ada yang bisa gitu. Dan gua juga nggak bilang komedi gua untuk semua orang kok. Untuk yang merasa bisa dibasuh lukanya oleh komedi gua, ya dengan senang hati. Yang nggak bisa, ya mohon maaf. Materi stand up gua tentang kerusuhan 98 itu sumber informasinya adalah orang yang merupakan korban kerusuhan 98. Gitu. Ketawain aja rasa sedihnya, ketawain aja. Harus nemu cara untuk ngetawain itu. Dan kalau misalkan lu nggak bisa nemu cara untuk menertawakan, lu tonton komedian yang bisa membantu lu menertawakan keadaan-keadaan itu. Oh, itulah kenapa juga gue suka sama sejumlah beat tentang bunuh diri. Ada 3 komedian yang punya beat tentang bunuh diri yang gue suka. Awe, mungkin nggak secara langsung ya, tapi dia ngomongin soal kenapa orang Jepang suka bunuh diri. Kemudian Marcel, soal dia mau bunuh diri tapi nggak punya duit. Dan satu lagi, gue lupa namanya. Sebentar. Kok gue lupa namanya? Wait. Denny Gitong. Denny Gitong punya materi stand up tentang mau bunuh diri karena putus dari pacarnya. Gue pernah cerita soal kecenderungan suicidal gue ternyata ini sebabnya. Dan nontonin mereka ngomongin bunuh diri dan menjadikan itu sebagai materi stand up komedi membantu gue untuk bisa menertawakan keadaan gue sendiri, karena objek tertawanya memang mereka, tapi isunya mereka tuh isu gue gitu, jadi mudah gitu. Pada akhirnya, kalau emang kita punya cita-cita dan kita punya tujuan dan kita ingin dipermudah perjuangan kita menuju ke sana, mesti belajar untuk ngelepas luka, ngelepas sedih, ngelepas kesal, terutama ngelepas dendam. Kalau lu bisa ngelepas dendam lu, ini semua batu yang ada di dalam tangan lu dan kantong lu berhasil lu lepas, hidup akan jadi lebih enak. Nggak enak tahu, nggak enak selalu bawa-bawa dendam. Karena gue tahu orang-orang seperti itu. Hidupnya nggak enak banget, harus gue akuin. Mereka pun mengakuin hal yang sama. Sebenarnya ya, kalau setiap salah selalu disimpan-simpan, diinget-inget, dan nggak dimaafkan gitu. Ketika nggak dimaafkan kan berarti kan jadi dasar pertimbangan kita untuk melakukan sesuatu gitu. Kayak lu pernah gini sama gue dendam sama lu, maka untuk urusan ini gue nggak akan sama lu. Itu susah banget sih. Karena hidup kita panjang dan orang yang salah sama kita banyak. Gitu. Semoga membantu untuk karir dan kewirausahaan lu, dan kita ketemu di Work Life Trampoline edisi berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.